Selamat Sabat. Selamat datang di Sekolah Sahabat Anak Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Makarios. Smile and storm, smile and storm, smile and storm. Christ is my friend, so like a smile and storm. And we are sailing home. Selamat Sabat teman-teman. Kita mission dibawakan oleh Miss Irene. Untuk kelas anak-anak dibawakan oleh Auntie Leonie. Yuk kita mulai ibadahnya. Tapi ingat, sebelum itu kita akan berdoa dulu ya teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kita memulai sekolah sahabat kita. Kasih kita kehikmatan biar kita bisa duduk yang manis Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Yuk kita mulai ibadahnya. Tapi ingat, duduk dulu. Jangan main handphone, jangan lari. Selamat beribadah. Sekarang kita dengarkan berita mission ya teman-teman. Halo, selamat pagi, selamat hari Sabat anak-anak semua. Oke, Sabat hari ini Mem Iren akan bawakan cerita mission ya. Cerita mission Sabat ini kita sudah Sabat yang ke-9. Itu berasal dari negara kita, Indonesia. Nah, lebih khususnya lagi dari daerah Mem Iren di Sulawesi Utara ya. Jadi cerita ini sudah terjadi 40 tahun yang lalu, di mana ada seorang anak kecil yang mengikuti orang tuanya menjadi misionaris di Sulawesi. Oke, duduk yang manis ya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Petualangan sahabat Anita. Selamat hari Sabat. Suara ayah menembus kegelapan. Anita menggeliat di tempat tidurnya. Bangkit dan bersinar, cuaca cerah, kata ayah sambil menjulurkan kepalanya ke pintu kamar Anita. Saat itu jam 4 pagi, mata Anita terbuka. Sudah waktunya untuk bangun. Setelah sarapan, Anita kemudian mengenakan gaun sahabat favoritnya. Kemudian dia menyelipkan kakinya yang telanjang di sandal jepit. Dia memberikan sepatu sahabatnya kepada ibu untuk dimasukkan ke dalam tas. Sekarang dia siap untuk perjalanan ke gereja. Anita naik ke kursi belakang van putih keluarga itu. Ayah meluncur di belakang kemudi dan kemudian pendeta kamu duduk di sampingnya. Ibu duduk dengan Anita di belakang dan mereka bergabung dengan 5 mahasiswa. Pada pukul 5 pagi, van putih itu meninggalkan kampus Universitas Kelabat, sekolah Advent di Indonesia tempat ayah dan ibu mengajar sebagai misionaris Amerika. Langit gelap dan beberapa mobil ada di jalan, tetapi ayah tetap harus berhati-hati saat mengemudi. Dia dengan hati-hati mengemudi di sekitar anjing dan kadang-kadang dia harus berhenti agar sapi menyeberang jalan. Anita tidur di pangkuan ibu sekitar 1,5 jam kemudian. Anita terbangun ketika van putih itu berhenti. Dia menyukai bagian dari perjalanan ke gereja ini dan dia dan yang lainnya naik perahu motor kecil dan segera mereka berlayar di laut. Anita memandang ke seberang air yang berwarna biru tua. Cahaya baru saja meretak di cakrawala saat matahari terbit. Udara hangat dan lembab menyapu pipinya saat perahu mengarungi ombak yang lembut. Setelah 1 jam, perahu berlabuh di sebuah pulau dan rombongan dipindahkan ke perahu lainnya untuk perjalanan 30 menit. Kemudian mereka mendarat di pulau lain yang dipenuhi pohon kelapa dan hutan hijau yang rimbun. Anita senang karena dia memakai sandal jepit dan bukan sepatu sahabatnya yang bagus. Dia harus berjalan di sepanjang jalan berlumpur. Lumpur di antara kakinya terasa enak. Sekitar 40 menit kemudian, Anita melihat sebuah desa kecil, yaitu Gereja Masehi Advent hari ke-7. Sekolah Sabat akan segera dimulai dan
Gereja sudah penuh sesak dengan orang-orang. Nah, orang-orang menyambut Anita dan yang lainnya dengan gembira. Kakek nenek tersenyum lebar. Ayah dan ibu berseri-seri dengan gembira. Mereka sangat senang menyambut para pengunjung. Mereka tahu bahwa perlu usaha keras untuk mencapai desa mereka. Nah, anak-anak kecil melambai dengan penuh semangat pada Anita dan berkerumun di sekelilingnya. Seorang gadis kecil berlari dan mencubit kulit putih lengan Anita. Seorang anak kecil yang berani mengulurkan tangan dan menarik rambut merahnya. Anak-anak desa memiliki kulit coklat dan rambut hitam, dan ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang dengan kulit putih dan rambut merah. Anita balas tersenyum. Dia tidak suka anak-anak menyentuhnya, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia mengerti bahwa mereka penasaran. Di dalam gereja, ibu menarik sepatu sahabat Anita dari tas dan Anita memakainya. Sekarang dia siap untuk menyembah Tuhan. Menjelang sore, Anita memakai kembali sandal jepitnya untuk perjalanan pulang. Dia lelah tetapi dia bahagia. Setiap Sabat, ayah dan ibu pergi ke gereja baru untuk membagikan tentang Yesus. Setiap hari Sabat, perjalanan adalah petualangan baru yang terbaik dari semuanya. Setiap hari Sabat, mereka harus menyembah Tuhan. Anita senang sekali menjadi anak seorang misionari. Waktunya kita dengarkan cerita anak-anak. Halo, selamat Sabat anak-anak Bikinder dan Kindergarten. Pada Sabat hari ini, judul cerita kita yaitu Abram mengikut Allah. Ayat hafalannya terdapat dalam 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-1, yaitu kejarlah kasih itu. Pesan dari cerita yang akan Anti bawakan yaitu keluarga-keluarga Kristen mengikut Allah. Sekarang kita sama-sama dengarkan ya. Pernahkah kamu pindah ke suatu rumah yang baru, atau negara, atau kota yang baru? Untuk pindah itu tidak mudah, karena banyak barang yang harus kita pak dan kita bawa. Dan banyak juga teman-teman yang harus kita tinggalkan. Dahulu sekali, Allah menyuruh Abram meninggalkan rumahnya, lalu pergi jauh ke negara lain. Menurut kalian, apakah yang Abram lakukan ya? Abram! Satu suara memanggil dia. Abram melihat ke sekelilingnya. Dia tidak melihat ada seorang pun di sana. Siapakah ya yang memanggilku? Abram bertanya-tanya. Abram, akulah Tuhan, Allah yang telah menjadikan langit dan bumi. Abram berdiri terpaku. Dia menahan nafasnya. Dia mendengarkan dengan sangat hati-hati. Allah memang benar-benar sedang berbicara kepadanya. Aku ingin kau meninggalkan kota Ur. Tinggalkanlah rumah ayahmu, lalu pergilah ke tanah lain yang akan aku tunjukkan kepadamu. Aku akan menjadikan keluargamu menjadi satu bangsa yang besar. Aku akan melindungimu, aku akan memberkatimu, dan melalui keluargamu, seluruh bumi akan diberkati. Allah menjelaskan kepada Abram bahwa di dalam keluarganya, bertahun-tahun nanti, Juru Selamat dunia akan dilahirkan. Sang Juru Selamat itu adalah Yesus, yang akan lahir di Bethlehem bertahun-tahun kemudian. Apa yang Allah inginkan itu tidaklah mudah untuk dilakukan. Tetapi Abram dan istrinya Sarah ingin mengikut Allah. Jadi mereka mulai mengepak-kepak semua harta dan barang-barang mereka. Abram dan juga pelayan-pelayannya bersama-sama mengumpulkan semua ternak domba dan binatang-binatang yang lain. Sarah dan pelayan-pelayannya menyiapkan tenda-tenda untuk perjalanan. Abram adalah seorang yang kaya. Dia mempunyai banyak sekali domba dan binatang-binatang yang lain. Dia tidak akan meninggalkan apapun di tempat itu. Apalagi pelayan-pelayan yang menolong memelihara binatang-binatang itu juga ikut bersama dengan dia. Jadi,
Abram dan Sarah membawa semua milik mereka. Mereka tahu mereka tidak akan kembali lagi. Keponakan Abraham yang bernama Lot memutuskan untuk ikut pergi bersama Abram dan Sarah. Maka Lot dan keluarganya dan juga pelayan-pelayannya mengepak semua harta dan benda-benda mereka juga. Mereka mengumpulkan semua binatang-binatang mereka dan menyediakan tenda-tenda untuk perjalanan. Lot juga adalah seorang yang kaya. Meskipun mungkin tidak sekaya pamannya Abram, iring-iringan itu akan melalui perjalanan yang sangat panjang selama berhari-hari sebelum mencapai tempat istimewa yang Allah sediakan untuk mereka. Akhirnya, harinya tiba ketika semuanya sudah siap. Abram dan Sarah bangun pagi-pagi sekali. Pelayan-pelayannya juga bangun pagi-pagi. Lot, keluarganya, dan pelayan-pelayannya juga sudah siap. Semua menolong untuk menaruh kepunyaan mereka di atas binatang-binatang. Udara dipenuhi suara mbek-mbek. Sementara domba-domba berdesak-desakan kebingungan. Akhirnya, Abram, Sarah, Lot, dan semua pelayan-pelayan mereka mulai menyusuri jalan yang berdebu. Perjalanan yang sangat jauh ke tanah tempat Allah inginkan mereka pergi ke sana. Sebenarnya, Abram bahkan tidak mengetahui kemana mereka akan pergi. Tetapi ia mengetahui bahwa Allah yang sedang memimpin mereka dan itu sudah cukup baginya. Abram dan semua orang yang bersama dengannya mengikuti Allah. Itulah cerita kita pada Sabat hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan. Sekolah kita sudah selesai. Tapi sebelum itu kita doa tutup dulu ya teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kita sudah selesai sekolah Sabat kita. Terima kasih untuk hikmatnya Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Sampai jumpa Sabat depan. Tuhan Yesus berkati. Bye. Terima kasih telah menyaksikan YouTube Sekolah Sahabat Anak Gereja Makarios. Tuhan Yesus memberkati.